Shalom Next Gen, happy Sunday buat kita semua. Selamat datang kembali di ibadah kita. Udah lama banget kita gak ketemu ya. Udah lama banget kita gak memuji Tuhan bersama gitu ya. Sebagai Next Gen gitu ya. Selama ini kan kita ikut pujian umum gitu ya. Kalau kalian lihat mungkin ini koko siapa nih yang di depan nih. Itu WL kita yang ada di umum. Kita sudah kembali lagi untuk take record kita punya ibadah Next Gen. Oke, sebelum kita mulai pujian, teman-teman, satu pujian ini yang akan kita bawakan, ini adalah berbicara tentang bahwa Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang rusak, sesuatu yang hancur gitu ya. Sesuatu yang sudah menjadi, ya anggaplah rusak gitu ya. Tapi dia bisa menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa. Termasuk hati kita, mungkin hati kita sudah rusak. Hati kita corrupted, kita jauh dari Tuhan. Tapi percayalah teman-teman bahwa sekarang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan. Termasuk dari dalam hati kita yang mungkin sedang rusak ini. Mari teman-teman kita berdoa bersama sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Penyertaan-Mu masih selalu ada berserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau yang Allah yang Immanuel, Allah yang selalu ada bagi kami, baik masa senang, masa sulit. Ini kami Tuhan Next Gen-Mu di rumah kami masing-masing. Kami mau bawa pujian, penyembahan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. When the world caves in, still my hope will cling to your promise. Yes, we will, Lord. Where my courage ends, let my heart find strength in your presence. I'll walk through the fire, I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising out from the ashes.
ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. Shadow of your wings, I will love you forever, and forever I sing. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. You take this broken heart, Lord. Izinkan Kau untuk menjamah kami, Tuhan. Engkau yang tahu, Tuhan, masa-masa kelam kami, dosa yang kami lakukan, hidup kami yang mungkin rusak, Tuhan. Engkau yang tahu. Tapi kami percaya, Tuhan, in the name of Jesus, in the name of your name, Lord, hidup kami di-renew, hidup kami diperbaharui, Tuhan. Oh, haleluya, Lord. We give you praise, we give you praise, oh, hallelujah, hallelujah. Here we are, Lord, here we are. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. You are good. Thank you for your
terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau yang mengetahui kami Tuhan. Baik hati kami, pikiran kami yang Kau yang tahu. Kami ingin serahkan semuanya di bawah kaki Kristus. Di bawah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya. Thank you Lord. Oke teman-teman sekalian, selamat pagi menjelang siang. Kita barusan sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sekarang kita akan mendengar firman Tuhan.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Kau baik sekali lagi bagi hidup kami Tuhan. Kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan menunjukkan bakti kami kepada Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya biarlah firman-Mu disampaikan dengan begitu sederhana Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memberitakan kabar ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga Tuhan Kau pakai Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan menurut apa yang hamba-Mu ingin sampaikan. Tapi apa yang menurut Engkau yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami. Kau persiapkan hati telinga kami Tuhan untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang ya jemaat Tuhan, teman-teman sekalian. Seperti yang kita tahuin ya, bahwa kalau teman-teman ingat, bulan lalu, di bulan Agustus, kita kan baru saja memperingati hari kemerdekaan ya. Dan waktu itu saya ada isi sebenarnya. Saya ada bagian firman kepada teman-teman sekalian, di mana saya menceritakan tentang bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, kalau teman-teman masih ingat, saya ingin flashback sedikit bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Oke, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu, kita sekarang ini bukan hamba dosa lagi, ya, tapi kita adalah anak umat kepemilikan dari Kristus. Gitu ya teman-teman ya. Saya ingin flashback sedikit bahwa saya akan mulai dari situ bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah merdeka. Nah, waktu di bulan lalu saya tuh membahas di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 15 ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman baca di keterusan ini, bagaimana sih sikap, sifat orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Ya. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26, teman-teman bisa baca bagaimana hidup menurut daging atau roh. Ya, di sini dikatakan bagaimana kamu memiliki keinginan dunia, keinginan daging atau keinginan roh. Nah, hari ini secara spesifik saya ingin kita sama-sama belajar di dalam Galatia 5 ayat 22. Oke. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan kayak gini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita bilang kita sudah merdeka di dalam Kristus, oke, kita sekarang lagi bukannya hamba dosa, tapi kita adalah anak Tuhan, maka ketika kita bilang bahwa kita orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita harus memiliki yang namanya buah roh. Ya, kita harus memiliki yang namanya buah roh. Bukan buah-buah roh, teman-teman, tetapi buah roh. Kalau saya mau menganalogikan, memberikan perumpamaan, itu maksudnya gini loh. Bukan satu pohon ada 9 buah, bukan. Ya, tetapi satu buah memiliki 9 rasa. Nah, kalau saya boleh menganalogikan, kalau saya boleh memberikan perumpamaan, itu seperti itu. Bukan satu pohon memiliki 9 buah, bukan. Tetapi satu buah memiliki 9 rasa. Dan kita sebagai orang percaya, murid Tuhan, kita harus memiliki buah roh. Yaitu apa? Kita mesti memiliki 9 buah roh ini. Nggak boleh salah satu, nggak boleh. Tetapi kita mesti memiliki ke-9 buah roh ini. Yang tadi kita bacakan yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki yang namanya 9 buah roh ini. Ya, di dalam setiap kehidupan kita. Oh, mungkin kita belum sempurna, masih ada kadang-kadang kita lost. Iya, betul, teman-teman. Tetapi bagaimana kita terus belajar supaya apa? Supaya kita terus serupa seperti Kristus. Ya. Jadi hari ini saya sebenarnya mau menekankan dari 9 buah roh ini, saya akan mengkhususkan, kita hari ini akan belajar tentang buah roh yang pertama, rasa yang pertama.
Oke, apakah itu? Yaitu apa? Kasih. Kenapa sih buah roh yang pertama itu dikatakan kasih? Waktu saya belajar, waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, teman-teman kalau pernah baca di dalam 1 Korintus 13, ayat 13, firman Tuhan tuh ngomong kayak gini. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Dari ketiga ini yang paling besar adalah kasih. Nah hari ini saya mau kita sama-sama belajar rasa yang pertama adalah kasih. Urutan pertama dari buah roh adalah kasih. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah perikop firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Cerita ini mungkin adalah cerita yang teman-teman semuanya udah sering banget denger ya. Tetapi saya mau kita sama-sama juga belajar bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Oke. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini adalah cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, orang Taurat, ahli Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatkannya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Di sini dikatakan bagaimana kita tadi sudah baca semua cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah hari ini tadi sudah bilang bahwa kita akan memfokuskan tentang salah satu rasa, yaitu apa? Kasih. Ya, salah satu buah roh adalah kasih. Nah hari ini saya ingin kita tuh sama-sama fokus di tentang kasih. Nah cerita ini, kalau teman-teman baca, teman-teman tadi sudah perhatikan, di sini ada sebuah cerita bagaimana orang ahli Taurat itu dia mau mencoba Yesus. Ya, dia ngomong kayak gini. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus katanya tadi itu. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya akan stop sampai di sini dulu teman-teman. Saya mau kasih tau kayak gini loh. Di dalam kasih, di dalam
cinta itu ada dua aspek, teman-teman. Yaitu apa? Yang pertama konsep, yang kedua adalah tindakan. Maksudnya gimana sih? Gini loh, mungkin kita punya konsep yang begitu banyak, kita belajar begitu banyak, arti kasih itu apa, arti cinta itu apa, bagaimana kita cinta itu apa, ini. Konsep kita, mungkin kita mengetahui semuanya tentang kasih. Oke, tetapi tadi saya udah bilang, di dalam kasih ada aspek yang lainnya. Selain konsep, yaitu apa? Tindakan. Jadi kasih itu harus memiliki dua aspek, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah konsep. Kita mesti mengetahui dan tahu apa itu kasih. Oke, melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua apa? Kita harus mengerti ketika kita sudah tahu konsep, maka kita harus memiliki yang namanya tindakan, action. Itu teman-teman. Ya, jadi kita mesti tahu dulu. Nah, orang Farisi pada saat itu dia ngomong kayak gini, Tuhan bagaimana supaya kita hidup kekal? Dan Tuhan ngomong, apa yang kamu tahu? Orang Farisi ini, orang ahli Taurat ini memiliki pengetahuan yang baik akan firman Tuhan. Dia ngomong, oh iya kamu mesti kasihi Tuhan Allahmu, dia bilang. Dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, dengan seluruh hidup kita mesti mengasihi Allah. Dan kita harus mengasihi sesama. Ahli Taurat memiliki konsep yang benar. Ahli Taurat dia tahu apa artinya bagaimana kita mesti mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Tetapi ahli Taurat tidak tahu bagaimana tindakannya. Kita hanya tahu konsep. Kita selalu ngomong gini, wa aini, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Kita mungkin ngomong. Tetapi waktu kita bilang saya mencintai seseorang, waktu kita bilang saya mencintai Tuhan, apakah kita disertai dengan yang namanya perbuatan, teman-teman? Apa kita disertai dengan yang namanya tindakan? Nah, waktu Tuhan ngomong kayak gini, oh iya benar, kamu sudah mengerti konsep itu, kamu sudah tahu. Tetapi di sini ahli Taurat ngomong kayak gitu. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata, ayat 29 kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, Tuhan tuh pengen ajarin. Ya, selain kamu memiliki konsep, tapi kamu mesti apa? Kamu mesti memiliki yang namanya tindakan, action. Di dalam Lukas 10 yang kita baca ayat 25 sampai 37, di sini diceritakan tentang bagaimana orang Samaria yang baik hati. Dikatakan di sini bagaimana ada orang Samaria, ada orang yang turun dari dari Yerusalem ke Yeriko, ya dia lagi turun, tiba-tiba ada orang penyamun, perampok gitu ya. Dia merampok, memukuli, menghabisi dia luka-luka gitu, habis dah uangnya. Lalu ketika sudah dirampok oleh orang penyamun ini, di seberang jalan situ ada siapa? Ada imam. Dia datang, dia melihat dari seberang, tetapi dia melewatinya aja begitu saja. Teman-teman tahu, imam adalah salah satu orang yang kudus gitu ya. Untuk mempersiapkan bait Allah, bait suci. Dia tahu konsep bagaimana tentang kebenaran. Tetapi waktu dia melihat orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang dirampok, yang sudah dirampok, mengalami babak belur gitu ya. Dia melewatinya begitu saja. Lalu firman Tuhan katakan kayak gini, gak sampai situ, ada orang Lewi. Orang Lewi juga salah satu orang yang memiliki pangkat tinggi lah gitu teman-teman. Dia lewat dari seberang jalan, dia lihat orang yang sudah dirampok, digebukin, berdarah-berdarah begitu ya. Tapi dia lewat begitu saja. Bayangin teman-teman. Oh, imam dan Lewi itu memiliki pengetahuan yang baik akan apa? Firman Tuhan. Dia tahu. Tetapi dia tahu apa artinya kasih. Tetapi dia melewatinya begitu saja. Kasih tanpa perbuatan. Itu sama aja bohong teman-teman. Nah dikatakan bagaimana orang yang ketiga. Yaitu siapa? Orang Samaria yang baik hati. Teman-teman mau tahu. Kalau kita baca firman Tuhan. Kalau kita baca sejarah. Siapa sih orang Samaria?
Orang Samaria adalah orang campuran. Dia bukan Yahudi asli. Kalau kita zaman sekarang tuh ngomong blasteran gitu loh teman-teman. Nah, orang Yahudi itu begitu membanggakan dia punya apa? Garis keturunan orang Yahudi. Wah, nih saya benar-benar orang Yahudi nih, nggak ada garis campuran nih. Tulen. Mereka begitu membanggakan garis keturunan sebagai orang Yahudi. Tetapi orang Samaria itu adalah orang campuran, blasteran antara orang Yahudi dengan siapa gitu ya. Campuran. Nah, oleh sebab itu orang Samaria ini itu nggak gitu dianggap sama mereka orang Yahudi. Di kelas 2 kan, ke kelas 3 kan, di kelas 4 kan. Kayak gitu kita teman-teman. Bagaimana orang Samaria itu begitu dicampakkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi waktu orang Samaria ini melihat orang yang sudah dirampok, yang mungkin berdarah-berdarah, yang mengalami luka yang begitu parah gitu ya, dia samperin. Dia samperin, dia naikin orang ini ke atas keledainya, dibawa ke penginapan, dibasuh lukanya, udah itu semua biayanya dibayar. Teman-teman, hari ini saya mau tanya kepada teman-teman semua di sini. Menurut teman-teman, siapa orang yang baik di sini? Siapa orang yang memiliki kasih yang sesungguhnya di dalam cerita ini? Apakah orang imam? Apakah Lewi? Atau orang Samaria yang dicampakkan? Dan kita juga tahu pasti semuanya. Jawabannya adalah orang Samaria yang baik hati ini. Orang campuran, orang yang tidak dianggap, tapi apa? Dia memiliki kasih yang sejati. Apa itu? Dia tahu pengetahuan, dia tahu konsep yang benar tentang kasih. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, dia juga tahu bagaimana dia melakukan tindakan kasih itu. Dan hari ini teman-teman, saya mau kasih tahu kepada kita semua. Bagaimana yuk kita belajar, hari ini kita memfokuskan belajar mengasihi sesama. Siapakah sesama kita? Mungkin teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, semua orang. Bagaimana kita mengasihi mereka? Di Alkitab dikatakan bagaimana kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mau gak hari ini kita belajar bagaimana kita mengasihi orang tanpa kita pandang bulu teman-teman. Enggak tahu itu status derajatnya apa, sosialnya apa, jabatannya apa. No, kita nggak peduli. Tapi bagaimana kita mesti belajar mengasihi. Kita hari ini sudah mengetahui konsep kebenaran bahwa kasih itu ini. Tetapi kita juga mesti memiliki yang namanya perbuatan. Dikatakan kayak gini teman-teman. You can give without love, but you cannot love without give. Kamu bisa memberi itu tanpa mencintai. Tetapi kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. Gini loh, bisa aja nih kita memberi, tapi kita gak mencintai. Bisa, contoh, suap. Waduh, saya supaya menang tender gitu ya, supaya saya menang proyek begitu ya. Saya memberi orang ini, terus saya memberi supaya apa? Supaya tender saya itu lolos. Benar gak teman-teman ya? Supaya tender saya lolos nih, saya beri terus uang ke materi ke apa ini. Tetapi waktu saya memberi, belum tentu saya mencintai orang itu. Betul gak? Tetapi dikatakan bagaimana? Kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. Waktu kita bilang kita mencintai seseorang. Waktu kita bilang kita mengasihi seseorang. Itu harus disertakan dengan apa? Tindakan. Action. Jangan bilang kamu mencintai Tuhan. Kalau kamu gak bisa mencintai sesama. Saya ulang sekali lagi. Jangan bilang saya mencintai Tuhan. Kalau kita saja tidak bisa mencintai sesama kita. Kenapa? Orang yang kelihatan di depan mata kita, yang bisa kita sentuhan secara fisik, aja kita tidak bisa mengasihi mereka, bagaimana Tuhan yang kasat mata yang gak kelihatan? Jadi for me, ketika kamu bilang saya mencintai Tuhan, tapi kamu tidak mencintai sesama, bohong. Bohong. Tapi kalau kamu mencintai sesama, kamu masih mencintai Tuhan. Hari ini teman-teman, bagaimana yuk kita belajar mencintai sesama manusia. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini kita ada orang yang kita gak seneng. Oke ya, kita kepahitan dengan seseorang. Tetapi Tuhan ngomong apa? Bila kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Belajar apa? Mengampuni, belajar apa? Belajar mengasihi. Dengan apa? Dengan tulus teman-teman. Ada sebuah cerita. Ada seorang ibu yang sudah tidak memiliki ayah. Dia memiliki 3 putra. Ya,
Pada suatu hari ibu ini lagi sibuk. Ibu ini sibuk banget. Dia lagi sibuk, dia membiarkan anak-anak itu sedang bermain. Oke, pokoknya anaknya main, 3 anak ini. Karena sibuk dia biarin anaknya main-main. Anak yang pertama tiba-tiba sesudah main dia lari kepada mamanya. Dia peluk mamanya. Ma, I love you. Oke, mamanya bilang gini, I love you too nak. Lalu anak yang kedua tiba-tiba juga lari kepada mamanya, dia cium mamanya. Ma, aku sayang deh sama mama. Mamanya ngomong, iya nak, mama juga sayang sama kamu. Dan anak yang ketiga, itu pun ikut. Dia meluk mamanya, dia cium mamanya, dia bilang gini, Ma, aku juga sayang kepada mama. Aku cinta kepada mama. Mamanya juga bilang, ya, mama juga sayang kepada kamu. Nah, akhirnya anak itu masih asik main. Oke. Di suatu ketika, waktu mamanya sedang sibuk-sibuk ini, mamanya lagi mau nulis surat. Mau minta surat ini penting untuk dikirimin di kantor pos. Lalu mamanya ngomong begini kepada anaknya pertama. Nak, tolong dong bantuin mama untuk kirimin surat ini. Anak pertama ngomong kayak gini. Aduh ma, di depan hujan, saya gak bisa pergi. Anak yang kedua langsung ditanya lagi sama mamanya. Nak, kamu bisa gak bantuin mama kirimin ini? Aduh ma, ini terlalu jauh ma. Aku takut ma. Soalnya jarak antara kantor pos dengan rumah kita tuh jauh banget. Oh ya sudah, mamanya tidak memaksa. Lalu mamanya tanya anak ketiga. Nak, kamu bisa gak bantuin mama? Anaknya ngomong gini. Oke ma, saya bantuin mama. Mamanya ngomong kayak gini. Tapi di depan agak gerimis loh. Tapi di depan itu jarak antara pos ke rumah kita tuh agak jauh loh. Mamanya ngomong. Tapi anaknya ngomong kayak gini. Gak apa-apa ma. Kan masih gerimis. Aku bisa pakai mantel kok. Aku bisa pakai jas hujan kok. Jarak jauh itu gak menghalangi aku untuk mengirimin surat ini. Karena aku tahu ma, surat ini penting. Mungkin kita bisa bilang seperti anak yang 3 ini. Kita bilang kita mencintai sesama kita. Tetapi waktu diperhadapkan sebuah, saya bilang ujian, di sini diketahui bagaimana orang yang benar-benar memiliki 2 konsep. Memiliki 2 aspek, Pertama, memiliki konsep yang benar. Yang kedua, memiliki tindakan yang benar. Anak yang ketiga ini lulus teman-teman. Waktu saya bilang saya mencintai, tetapi kita juga disertai dengan yang namanya perbuatan dan tindakan. Hari ini saya pengen ajak teman-teman, bagaimana kita belajar mengasihi sesama manusia. Kita tanpa memiliki pandang bulu, kita tanpa memiliki strata ekonomi sosialnya. No teman-teman, Tuhan ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu, hukum yang pertama dan terutama, dan hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Siapa hari ini yang kita lagi benci sama seseorang? Siapa yang hari ini kita kayak gak seneng sama seseorang? Yuk kita belajar mengampuni dia. Kita belajar untuk mengasihi dia. Waktu kita bilang kita belajar mengasihi, kita juga harus belajar bagaimana kita melakukan action, tindakan. Bagaimana tindakan kita yang orang tahu bahwa kita benar-benar mengasihi seseorang itu. Siapa yang tahu tentang Kristus? Apakah waktu Yesus bilang, saya mengasihi kamu nak? Oh yaudah dia cuma ngomong tok. Enggak. Waktu Kristus ngomong, saya begitu mengasihi kamu. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Dia disalib. Supaya apa? Sekali lagi. Supaya menanggung dosa kita semua. Waktu Tuhan bilang dia mengasihi kita. Dia tidak hanya ngomong mengasihi. Tapi apa? Dia melakukan yang namanya tindakan. Mati Yesus kayak salib. Hari ini kita mulai hal yang simpel. Di rumah kita belajar mengasihi orang tua kita. Dengan cara apa? Mungkin mama papa kita sibuk. Yuk kita belajar membantu papa mama kita. Jangan kita asik main game terus. Waktu mama papa kita minta tolong kita acuh tak acuh. Tapi kita mulai belajar dari hal-hal yang kecil. Kita belajar untuk mengasihi. Adik kita lagi ini kita belajar untuk mama papa kita sibuk. Kita sebagai koko, sebagai cece bantu. Mungkin adik kita mau belajar kita bantu. Sesama manusia, sesama teman, saudara.
Kita menunjukkan bagaimana kasih yang begitu murni teman-teman. Ya, ini adalah rasa yang pertama. Yaitu apa? Kita mesti memiliki buah roh. Yang pertama adalah kasih. Ya, yuk kita sekali lagi belajar mengasihi sesama manusia. Dengan apa? Kita mengetahui konsep kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, melalui apa? Tindakan. Bagaimana kita memiliki tindakan yang baik. Mencerminkan bahwa kita benar-benar mengasihi. Jangan nato. Kalau orang bilang no action, talk only. Nggak ada tindakan, ngomong doang. Ya, seperti orang imam dan orang Lewi. Tahu aja, tapi nggak pernah melakukan tindakan. Tetapi kita bisa menjadi orang Samaria yang walaupun dikucilkan, tetapi dia tahu kebenaran dan dia melakukan kebenaran. Dan hari ini kita mesti belajar mempraktekkan salah satu buah roh, yaitu apa? Kasih. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang begitu sederhana Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami Tuhan dan mengajari setiap kami Tuhan. Supaya kami memiliki kasih yang benar Tuhan. Supaya kami tidak hanya tahu akan kebenaran tapi kami juga mesti melakukan kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan memiliki hati untuk mengasihi sesama manusia Tuhan. Mengasihi setiap orang Tuhan. Kami mesti belajar untuk tidak membenci orang Tuhan. Tapi kami mau belajar mengampuni orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu saya berbicara biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. God bless teman-teman, selamat siang, Tuhan Yesus berkati.